Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Furkoni Yudhistira SSI Mkom dan teman-teman S8G. Kali ini kita akan membahas mengenai aktivasi pembelajaran jaringan syaraf tiruan yang merupakan salah satu dari materi perkuliahan kita di semester ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfandi Rediansyah, Hatipah, dan Hilmi Restu Kanjaya. Adapun definisi dari aktivasi pembelajaran jaringan syaraf tiruan adalah proses penyesuaian bobot dan parameter lain dalam jaringan syaraf tiruan untuk meningkatkan kinerja model dalam melakukan tugas yang diberikan. Dalam jaringan syaraf tiruan, aktivasi digunakan untuk mengaktifkan neuron dalam lapisan tertentu sehingga sinyal dapat mengalir dari lapisan masukan ke lapisan keluaran melalui proses pemrosesan. Adapun tujuan dari aktivasi pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan adalah untuk menghasilkan keluaran atau prediksi yang akurat dari data masukan. Fungsi aktivasi digunakan untuk mengubah sinyal input menjadi sinyal output yang sesuai dengan karakteristik data yang diproses dan tujuan model yang dibuat. Adapun model jaringan syaraf tiruan, model itu pada JST diartikan sebagai matematika yang mendefinisikan fungsi, dan istilah jaringan pada JST merujuk pada interkoneksi dari beberapa neuron yang diletakkan pada lapisan yang berbeda. Secara umum, lapisan pada JST itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu seperti pada gambar ada input, kemudian hidden, dan output. Lapisan masukan atau input layer itu terdiri dari neuron yang menerima data masukan dari variabel X. Semua neuron pada lapisan ini dapat terhubung ke neuron pada lapisan tersembunyi atau langsung ke lapisan luaran jika jaringan tidak menggunakan lapisan tersembunyi. Sedangkan lapisan tersembunyi atau hidden layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan masukan. Adapun lapisan luaran atau output layer terdiri dari neuron yang menerima data dari lapisan tersembunyi atau langsung dari lapisan masukan yang nilai luarannya melambangkan hasil kalkulasi dari X menjadi nilai Y. Jadi fungsinya itu X menjadi nilai Y. Jadi berikutnya itu ada fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu ada fungsi aktivasi yang klasik. Contohnya seperti linear, sigmoid, dan tan. Kemudian berikutnya itu ada yang modern, contohnya itu relu, leaky relu, elu, dan softmax. Kali ini kita akan bahas 2 dari masing-masing. Yang pertama itu ada 2 dari klasik dan ada 2 dari modern. Nah, yang pertama itu aktivasi sigmoid. Pada saat itu fungsi ini cukup powerful. Fungsi ini seperti pada gambar itu membentuk kurva S. Kemudian untuk yang sigmoid function ini, pendekatan probabilistik terhadap pengambilan keputusan yang berkisar antara rentang 0 hingga 1. Kebanyakan digunakan dalam masalah klasifikasi biner. Tujuan dari model ini yaitu memprediksi apakah inputnya itu masuk ke kelas 0 atau ke kelas 1. Contoh dari sigmoid function itu seperti deteksi spam email, di mana modelnya itu harus memprediksi apakah email yang masuk itu adalah masuk ke kategori spam atau bukan. Permasalahan yang biasanya terjadi pada sigmoid function itu adalah vanishing gradient atau gradien yang hilang atau lenyap. Jadi ketika sedang memproses sinyal, bagaimana sigmoid ini dapat menjaga permainan manipulasi bobot agar informasi sampai ke output sesuai yang kita inginkan. Nah, biasanya di tengah-tengah itu ada kasus vanishing gradient. Kemudian berikutnya ada tan function atau hyperbolic tangent. Adalah bagian dari perkembangan dari sigmoid.
menangani sedikit lebih baik dari sigmoid function, yaitu mengurangi vanishing gradient tadi, menghasilkan keluaran dalam rentang -1 hingga 1. Tetapi tan ini zero center, jadi ketika dia mendekati 0 atau titik jenuh, maka gradient akan rusak ketika neuronnya itu mendekati titik 0. Kemudian fungsi ini umum digunakan dalam jaringan saraf berjenjang. Contohnya itu seperti pengenalan suara, di mana model harus mempelajari pola suara yang kompleks dan memprediksi kata-kata yang diucapkan dalam percakapan. Yang selanjutnya adalah klasifikasi modern, itu ReLU dan softmax. Nah, ReLU ini sekitar tahun 2000 menangani masalah sigmoid dan tan. Fungsi ini sangat populer sampai saat ini, menangani masalah vanishing gradient ketika mengupdate bobot jika permasalahan di tengah saat proses sangat berpengaruh dalam proses transfer informasi sampai akhir. ReLU itu menghasilkan keluaran yang positif, yaitu 0 atau lebih besar dari 0. Contoh fungsi ini adalah pengenalan wajah, di mana model harus mempelajari fitur-fitur wajah yang kompleks dan mendeteksi kehadiran seseorang di dalam gambar. Kemudian yang terakhir ada softmax. Fungsi softmax menghasilkan output yang merupakan kisaran antara 0 dan 1 dengan jumlah probabilitasnya itu sama dengan 1. Digunakan terutama dalam masalah klasifikasi multiclass. Contohnya itu seperti klasifikasi gambar, di mana model itu harus memprediksi kategori objek yang muncul dalam gambar seperti mobil, pesawat, dan pohon. Yaitu dia mengenai fungsi aktivasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, yaitu meningkatkan akurasi prediksi. Fungsi aktivasi dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi model jaringan syaraf. Dengan menggunakan fungsi aktivasi yang tepat, jaringan saraf dapat mempelajari pola yang kompleks dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, mempercepat proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dapat membantu mempercepat proses pembelajaran dalam jaringan syaraf dengan mengurangi jumlah iterasi yang diperlukan untuk mencapai konvergensi. Terakhir, mencegah overfitting. Fungsi aktivasi dapat membantu mencegah overfitting pada model jaringan syaraf dengan membatasi kemampuan model untuk mempelajari pola yang terlalu rumit dalam data pelatihan. Kemudian slide selanjutnya adalah kekurangannya dari jaringan syaraf tiruan ini. Yang pertama itu adalah ketergantungan pada data. Fungsi aktivasi yang digunakan dalam jaringan syaraf cenderung sangat tergantung pada karakteristik data yang diproses. Jika datanya itu tidak cocok dengan fungsi aktivasi yang digunakan, model dapat menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Kemudian yang kedua, memerlukan banyak pemrosesan. Fungsi aktivasi seringkali memerlukan banyak pemrosesan dan operasi matematika yang kompleks. Hal ini dapat membuat proses pelatihan model jaringan syaraf menjadi lebih lambat dan memerlukan sumber daya yang lebih besar. Terakhir itu adalah risiko terjebak pada minimum lokal. Beberapa jenis fungsi aktivasi dapat membuat model jaringan syaraf terjebak pada minimum lokal, di mana model tidak dapat mencapai konvergensi pada titik minimum global yang lebih optimal. Hal ini dapat menghasilkan prediksi yang kurang akurat dan memperhambat proses pembelajaran. Baik, itu dia presentasi dari kelompok 3 mengenai aktivasi pembelajaran jaringan syaraf tiruan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.